Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku Riyad 3R. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, hari ini cuacanya panas banget di siang hari ya, jam 12:15. Jadi aku mau makan siang, aku mau ngobrol-ngobrol, udah lama kangen banget sama teman-teman semua. Sebenarnya aku tadi mau bikin vlog tentang aku cek gula darah aku, kolesterol sama asam urat di apotek gitu ya. Tapi kebetulan tuh mati lampu teman-teman, karena anak aku ada di rumah, jadi dia tuh nggak mau ditinggalin sama aku, dan kebetulan juga nggak mau ikut sama anak laki-laki. Jadi dia bilang, mami jangan tinggalin aku karena gelap. Ya udah, jadi aku belum cek. Nah sekarang aku mau makan siang aja, sambil nemenin teman-teman peserta DTBF juga yang lagi makan. Oke, aku ambil dulu ya nasinya. Oh ya nih teman-teman, mau tahu nggak, hari ini ada bayam sama jagung. Nah terus ini ada ikan nila sama sambal dan juga timun. Oke, aku ambil nasinya dulu ya. Kebetulan tadi tuh aku nungguin nasinya belum mateng, jadi udah lebih 15 menit nih. Oke deh, nggak apa-apa. Bentar ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi tuh kebetulan nasi yang baru matengnya ya masih berair gitu, tapi udah nggak terlalu banyak airnya sih, udah mateng. Nah aku campur sama nasi yang tadi pagi yang aku sebelum masak nasi baru tuh masih ada sisa sedikit, jadi aku campur ya teman-teman. Jadi yang satu lembek, yang satu agak keras. Nggak apa-apa. Nah aku kasih kuah sama sayurnya sama jagung. Oh ya teman-teman, aku ikut sedih ya, banyak banget anak-anak karena udah normal sekolahnya, banyak yang flu, batuk. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa pun juga kalau peralihan cuaca ya, karena badan kita itu memang berpengaruh banget ya teman-teman sama cuaca gitu. Jadi ya mau dijaga kayak gimana pun, namanya virus ya teman-teman, karena kita juga kan namanya hidup kan, terus bergerak ya, beraktivitas, bekerja, belajar, keluar rumah. Nggak mungkin kita tuh saking takutnya sakit sampai kunci pintu kamar gitu, jangan sampai virusnya datang. Yang nggak kayak gitu juga, kita juga bisa membangkitkan imun kita ke taraf yang apa ya, sensornya tuh ini, imun kita itu bisa kita naikkan gitu dengan cara ya dikebalin tubuhnya, bukan dikebalin kayak debus gitu ya, bukan. Tapi jangan takut kalau memang iklimnya lagi begitu ya, apa boleh buat, cuman kita jaga aja dari makanannya. Misalkan lagi cuacanya dingin, makanannya yang berkuah dan hangat, yang menghangatkan tubuh gitu. Pakai bumbu-bumbu yang menghangatkan, misalkan ada ladanya, ada serainya. Pokoknya bumbu dapur masakan Indonesia tuh the best ya teman-teman. Nah kalau lagi udaranya dingin, panas ya jangan minum es, nanti malah jadi lemah imunnya. Kenapa? Karena es itu berbeda suhunya dengan suhu normal badan kita gitu ya. Jadi jangan dikagetin gitu. Jadi kalau bisa makanannya juga yang kalau udah iklimnya panas ya yang adem-adem aja, seperti ini, kayak sayuran ya, banyak mengandung oksigennya juga tinggi gitu loh, karena sayuran dan buah tuh baik. Jadi jangan yang bikin tambah panas lagi, seperti kambing atau santan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, semoga makanan ini baik untukku, untuk organ-organku, untuk kesehatanku ya Allah. Juga semoga diberikan rezeki yang halal dan berkah. Semoga aku sehat terus ya Allah. Amin. Teman-teman udah makan belum? Ada yang belum sempat makan ya?
disempetin ya. Tadi sambil nunggu nasinya belum ke arah yang matang, masih cooking, masih masak gitu, aku minum teh manis dulu biar badan aku tuh ada zat gulanya gitu, jadi nggak kelaparan kayak gemeteran gitu. Jadi sekarang nggak pakai teh lagi, langsung air putih aja karena itu tadi udah minum. Yang sakit semoga cepat sembuh ya. Lagi menikmati Rifki lagi makan di kamar. Kalau Rafika sekolah, kalau Rifki libur, Rafa juga libur, cuman dia lagi main. Kemarin temannya datang kerja kelompok, terus pada main basket. Nggak nyangka udah pada bisa naik motor, udah pada begaul ya, mudah-mudahan teman-temannya semuanya pada soleh, baik ya. Doa orang tua biar nyampe sama Allah doanya. Teman-teman pernah nggak ngerasain nggak nafsu? Aku pernah nggak nafsu makan, lidah pahit, tapi kita tuh paksa banget makan biar imun kita naik lagi. Jadi kita lawan, jangan tambah dialamin gitu. Nanti kalau kita lemah, akhirnya jadi sakitnya. Ini pengalaman aku kemarin, pulang sekolah, tiba-tiba Vika agak demam. Rafa suka bercanda kan, suka pegang pipi adiknya gitu, lucu, gemes gitu. Mami, Vika kayak anget. Aku punya alat itu kan, yang tembak gitu, apa sih, termometer ya. Tiba-tiba Vika 37,9, udah mau 38 teman-teman. Aku langsung tanya, kenapa Vika? Nggak tahu. Aku kasih makan, dia masih mau makan, terus muntah. Terus udah muntah kok warnanya kuning muntahnya, oh berarti asam lambung nih, angin. Dia itu sifatnya nggak mau dipijit tipenya. Ya udah, aku pijitnya telapak kaki, balur pakai minyak kayu putih, kasih obat yang ada Decolgen, karena aku mikirnya Decolgen ada paracetamolnya juga. Aku kasih setengah karena usianya Vika masih 11 tahun. Tiba-tiba aku kasih, terus dia udah mulai enak, keringetan, keluar keringet. Aku nggak suruh dia mandi, ganti baju semuanya sampai dalam-dalam, udah ganti baju, tidur. Terus kasih madu, dijeda ya, kasih madu, terus minum teh manis, makan siang. Itu kejadian itu tuh pagi teman-teman. Makan siang, minum lagi obat yang setengahnya tadi. Aku bikin air kurma, 7 kurma, buang biji, dicampur air panas, dibijek-bijek, disaring, airnya diminum. Udah mulai mukanya nggak pucat. Makan malam, minum obat lagi. Besok paginya alhamdulillah nggak ada demamnya lagi teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tuh harus sehat biar kita bisa jagain anak. Dulu konsep aku, anak-anak dulu, aku terakhir, sekarang enggak. Kalau bisa aku makan berapa menit tuh, untuk makan aku yang penting keganjil aja, ada nasi 3 suap kayak, habis itu baru aku urus makannya Vika, obatnya Vika gitu. Karena kalau aku belum makan, aku nggak bisa berpikir jernih juga. Dan kalau misalkan dia sakit, nanti tiba-tiba bisa
nanti jadi aku juga ikut, karena kan aku yang ngurus dia. Jadi kita tuh harus pemikirannya sayangi dulu diri kita gitu, biar kita bisa mampu menyayangi orang sekeliling kita. Kalau dulu aku konsepnya kayak berkorban, yang penting mah anak. Jangan, kita doa juga untuk diri kita juga, kita doain, al-fatihahin. Setelah itu baru anak, keluarga, orang tua, gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah ngerasa nggak enak, nggak nafsu, paksa makan. Jadi makannya bukan karena keinginan keenakan di tenggorokan, tapi ini kebutuhan perut gitu. Aku karena dulu dari tensi tinggi, tahu sendiri orang Sumatera kan sukanya ikan laut ya, itu malah bikin tambah tinggi. Akhirnya aku mencoba cari mana ikan-ikan yang di air tawar. Sampai sekarang aku suka dia. Dulu nggak suka, kayak bawa lumpur. Tapi demi kesehatan, akhirnya udah 1,5 tahun ini aku makannya kan ikan-ikan tawar terus. Akhirnya suka, sampai lele aja yang aku nggak suka aku pernah cobain teman-teman. Karena apa? Karena waktu itu di restoran Padang itu belum siap gitu. Pagi-pagi aku ke sekolah anak aku udah kelaparan, adanya lele bu, yang lainnya belum jadi. Aduh udahlah, makan aja, bismillah, jangan ngeliatin itu kepalanya. Aku tutup pintu biar hawa panas di luar tuh nggak masuk teman-teman. Kalau hawanya panas lalu angin, itu tandanya kan kayak kering ya, pasti nanti yang cepet kena tuh radang tenggorokan. Karena kebanyakan orang jadi pengen yang dingin-dingin, es, belum ditambah makanan manis. Alhamdulillah teman-teman, tadi aku cut ya, karena tadi Rifki keluar mau taruh piring habis makan, jadi dia tuh nggak mau masuk ke vlog aku, nggak tahu, malu. Jadinya ya udahlah, sambilan aku dikit lagi aku makan. Akhirnya sekarang aku udah selesai dan sekaligus sudah cuci piring. Alhamdulillah. Makasih loh teman-teman udah nemenin. Terus kita ngobrol apa lagi ya? Jadi aku mau share pengalaman teman-teman aku. Ada yang nanya gini teman-teman di kelas tensi rendah ya. Jadi gini, Maria kenapa ya kok berat aku tuh cuma turun 1 kilo, tapi baju yang 5 tahun yang lalu nggak muat itu kok sekarang aku udah muat, padahal cuma 1 kilo gitu. Gimana tuh mbak, kenapa bisa terjadi kayak gitu katanya kan. Terus aku bilang, kebanyakan dulu ya kita berpikirnya tuh angka timbangan itu tuh aduh pokoknya menentukan badan kita kecil enggak, itu tergantung memang dari timbangan. Oke benar, tapi kita nggak tahu apa yang terbuang dari badan kita. Kan badan kita itu ada tulang, ada darah, ada air, ada lemak, ada otot ya ada organ gitu. Jadi semuanya, apalagi kalau kita pakai baju yang tebal, itu juga mempengaruhi timbangan ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku, karena DTBF ini, diet yang aku jalani itu untuk mengatur pola makan tanpa memakan gluten. Nah, karena gluten itu bikin nempel di usus, jadi ada yang menahan. Nah setelah kita nggak konsumsi gluten, apa yang kita makan itu cepet jadi darah, jadi otot. Nah otot itu membesar karena nutrisi makanan kita pun juga itu kan nambah massa, nambah berat. Jadi walaupun turunnya sedikit, lemak kita yang terbuang, tapi otot kita bertambah,
itu tuh yang bikin balance gitu. Jadi nggak semuanya otot menciut, air terkuras ya, kan ada ya orang tuh jadi kayak besar-besar gitu kalau mau diet, akhirnya kita lemes lesuh gitu, letih gitu kan, tapi seneng timbangannya turun tapi badan kita fisiknya tuh lemah. Itu nggak boleh, itu nggak sehat. Jadi jangan diukur sama angka timbangan aja teman-teman. Yang penting angka timbangan boleh secara kelihatan kalau kita tuh ada penurunan gitu ya, tapi di dalam badan kita itu gak bisa dilihat dari angka timbangan, dari tensi darah. Dari tensi darahnya kan udah aku bagi nih kelasnya dua, satu tensi tinggi, satu tensi rendah. Yang nanya ini kebetulan di tensi rendah. Aku lihat setiap malam tuh absensi itu satu hari makan sebanyak baru 6 kali ya, dari jam 6 snack jam 9, jam 12 makan siang, snack jam 3, sama jam makan malam jam 6 sore. Terus nanti di jam 8 itu aku suruh absen, berarti udah 6 kali makan. Itu kalau tensinya normal berarti itu tuh bagus. Tapi kalau kita makan satu kali langsung tensi tinggi itu berarti kan belum benar gitu ya. Nah karena udah 6 kali makan, absennya itu nggak di pagi hari tapi di malam hari yang sudah 6 kali makan. Akhirnya aku cek nih, oh yang nanya ini normal kok, bagus kok gitu kan. Nah jadi aku bilang sama dia, walaupun turun 1 kilo tapi yang turun itu bener-bener lemaknya. Jadi yang dilekukan pinggang gitu ya, di bokong, di perut itu tuh udah terkikis. Bisa pakai baju yang mungkin udah zaman dulu nggak kepake, bisa kepake walaupun cuma 1 kilo itu teman-teman. Jadi contohnya tuh kayak aku, walaupun aku turun 25 kilo itu kan drastis ya, karena aku tuh makan nggak yang nahan lapar lagi. Aku turun dengan cara aku tetap kasih organ aku makanan yang baik, yang tidak mengandung gluten gitu. Jadi nggak bergelambir teman-teman, nih nggak bergelambir ya. Jadi ini bajunya memang, ini aku pakai size nya size L, agak besar memang. Jadi aku sengaja kayaknya enak gitu gombrong-gombrong. Nih teman-teman kalau bisa lihat ya, ini tuh nih aku tuh nggak ada kayak kulit apa ya, lebih kayak mana daging habis itu ada kulit lebihnya gitu, nggak ada. Ini udah padet. Alhamdulillah. Jadi kita itu bukan dengan cara nggak makan bisa kurus, bukan, tapi kita makan untuk mengganti sel-sel yang rusak ya dari makanan yang kita makan. Itu tentunya yang harus yang baik. Jadi ya gitu deh pengalamannya. Jadi aku share ke teman-teman, akhirnya dimengerti. Jadi kita yang penting tahu badan kita bisa pakai baju yang udah lama gak kepake, tiba-tiba bisa kepake lagi. Padahal kalau dibilang berapa kilo turunnya, ya kalau ngomong mah cuma dikit ya, istilahnya tuh cuma 2 kilo, tapi rasanya lemak yang terbuang itu tuh bener-bener 2 kilo tuh lemak semua gitu teman-teman. Beda sama kita nggak makan, itu yang kebuang air, otot juga mengecil karena kita nggak makan, nggak kasih nutrisi buat badan kita gitu. Akhirnya nggak fit, nggak seger. Semua tuh atas izin Allah ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir teman-teman, ya Allah, mana sanggup kita ngatur organ di dalam badan kita. Kita tuh cuman ikhtiar, berdoa, minta sama Allah gitu loh. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, mata kita aja sedikit kelilipan aja tuh rasanya nggak enak ya kan. Apalagi ini satu badan semuanya diperbaiki, itu bukan kita yang benerin loh. Kita nggak pretelin apa-apa di dalam, tapi itu semua tuh kuasa sama Allah. Kalau Allah udah ridho, udah sayang, udah diizinkan, kita memohon doa, ya Allah izinkan, ya Allah sehatkanlah aku gitu, sehatkanlah semua organ-organ badanku dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah atas izinmu. Jadi Allah tuh ridho gitu, kasih kenikmatan sehat untuk kita. Kalau ngomongin kesehatan tuh kayak sedih ya teman-teman, karena nggak sanggup teman-teman kita tuh benerin organ kita. Atau mungkin memang ada dokter, namanya dokter manusia juga, kadang-kadang mungkin harus belajar ya kan, untuk jadi dokter itu kan nggak mudah teman-teman. Tapi
kita namanya ikhtiar ya teman-teman, dengan cara nggak menggunakan obat-obatan pun kita dengan mengatur pola makan yang baik itu tuh pelan-pelan bisa mengembalikan sel-sel yang rusak itu tergantikan oleh sel-sel yang baru, yang lebih muda, yang lebih bagus. Dari mana datangnya sel-sel itu? Dari makanan kita yang tepat untuk kebutuhan organ kita gitu. Jadi alhamdulillah aku udah merasakan banget, aku nggak minum obat macem-macem, nggak ada malahan, alhamdulillah. Jadi waktu awal-awal itu kan kata orang kan rebus daun salam ya kan, aku rebus, ternyata tuh kita nggak boleh sembarangan rebus juga teman-teman, harus ada dosisnya. Kita tuh berat badan kita berapa, nggak boleh tuh satu daun salam sebanyak itu tuh kita rebus dalam gelas itu kita minum, nanti kelebihan dosis juga nggak bener, nggak tepat sasaran. Lama-lama aku ngerasa mau rebus kayak gitu, tapi kalau makannya aku nggak bener, buat apa? Akhirnya aku ubah. Aku yang tadinya males makan pagi-pagi, aku ngerasa tuh masih kuat gitu kan, kayaknya lemak aku bakalan hilang nih kalau aku nggak makan, karena kan energi aku diambil dari makanan, dari lemak aku. Ternyata enggak, malah jadi kolesterol. Bismillah. Teman-teman maaf ya, tadi tuh aku tuh ini kan pakai kamera depan, jadi ini kan tangan kanan. Nah kalau aku lagi makan tuh, kalau dari teman-teman ngelihatnya tuh seperti tangan kiri, padahal aku nih pakai tangan kanan. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Dan ini tangan kiri aku, kalau aku minum rasanya seperti kayak aku minum pakai tangan kanan ya. Nggak mungkin lah aku masa makan pakai tangan kiri sih, nggak. Pokoknya aku udah kasih tau teman-teman, ini ceritanya kameranya aku balik ke selfie gitu. Soalnya kalau nggak selfie tuh aku kayak ngerasa ngomong sendiri. Minimal aku ngelihat muka aku juga lah gitu. Nah terus itu masalah satu udah. Terus ada juga Mbak Ria, alhamdulillah aku tuh dulu haid tuh selalu nggak teratur. Aku pikir di usia aku nih yang segini apa udah menopause gitu, karena kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Ternyata alhamdulillah sekarang malah haid gitu. Jadinya memang kalau belum waktunya haid, kalau kita hormonnya kita stabilin lagi, nanti akan masih keluar teman-teman haidnya. Tandanya hormonnya jadi membaik ya, jadi stabil gitu. Itu juga semua atas ridhonya Allah. Kita semuanya ikhtiar. Aku share pengalaman aku gitu ya. Kadang-kadang mungkin bagi kita itu tuh nggak baik gitu. Aku ngerasa tuh ya, waktu aku dikasih diambil kenikmatan sehat aku gitu ya, kenapa kok gini gitu. Memang namanya manusia tuh bingung kan, kita nggak bisa cek dalam badan kita ada apa, cuman sinyal-sinyal aja, misalkan kepala pusing atau kok sesek atau apa gitu. Apalagi zaman corona yang pertama ya itu, jadi aku ngerasa aku nggak demam tapi kenapa kok sesak gitu, tapi aku juga nggak batuk gitu kan. Nah terus ternyata itu asam lambung aku teman-teman, karena aku nggak makan cuman sekali doang, abis itu aku tahan lagi, pas malam-malam udah sakit sampai aku tuh pernah kayak gitu pas tidur kaget, kenapa kayak usus aku tuh kayak kepelintir, kayak selang. Tiba-tiba kalau selang itu tuh rata tiba-tiba kelipet gitu, gimana ujungnya kan nggak keluar air ya teman-teman, tapi kita ngerasain sakitnya gitu. Usus aku tuh sampai 2 kali aku ngerasain kayak gitu. Ya Allah, ini ada apa di badan aku? Terus tiba-tiba kayak kunang-kunang gitu. Pencetusnya waktu itu aku makan peyek teri kan asin, aku kan seneng. Tiba-tiba langsung tuh pucet, tangan gemeter, dingin. Terus aduh ya Allah, kenapa ya? Aku langsung ke depan cari udara segar, ternyata nggak ngaruh. Bukan karena aku tuh pengap atau nggak ada oksigen, karena di badan aku tuh aliran darahnya nggak lancar. Jadi aku tuh merangkum semua pengalaman aku sharing buat teman-teman kelas diet aku gitu. Jadinya alhamdulillah dari sesi 1 sampai sesi 6 ini tuh semuanya alhamdulillah tuh sama kayak badan aku, berhasil juga alhamdulillah gitu. Cuma bedanya di waktunya. Kalau aku 6 bulan udah 25 kilo turunnya. Kalau teman-teman ini kemarin aku cek ya, di 2 minggu 14 hari kan 2 minggu ya, itu udah ada yang turun 3,5 4 kilo. Wow,
kilo 2 minggu. Padahal teman-teman, ya Allah, makan terus, pokoknya nggak bisa dipikirin sama pikiran manusia sih sebenarnya. Kita aja punya badan tuh juga bingung, perasaan kayaknya kita diet ini tuh makan terus gitu kan. Tapi jangankan aku loh, teman-teman aja yang peserta aja, ini aneh ya, kenapa ya aku tuh makan terus tapi kenapa BB-ku makin turun gitu. Ada juga yang ingin tensinya turun tapi BB-nya nggak turun karena dia memang udah ya anggaplah ideal, tapi ada sakit gitu, kolesterol, ada diabetes kan. Kalau diabetes kan pasti dari gemuk cepet turun ya, berat badannya jadi kurus. Jadi kan dia nggak mau terlalu kurus lagi. Aku bilang tenang aja, badan kita tuh pinter akan stuck di idealnya. Nggak mungkin kita tuh turun banget padahal kita tuh tahu kita lagi isi bensin kita tuh yang baik-baik. Nggak mungkin. Yang ada tuh sel-selnya perlahan tuh diperbaiki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sel-sel yang rusak dibenerin sampai kuku ya, kuku kaki, rambut, semuanya yang nggak rontok itu semua diperbaiki. Nggak mungkin dalam waktu, di kelas aku kan 21 hari, nggak mungkin 21 hari itu kita udah aku sudah berhasil dengan turun 20 kilo 21 hari, itu nggak mungkin. Jadi memang ada stepnya. Awal-awal tuh detox dulu, terus memperbaiki mindset kita tuh. Mindset kita tuh kan awalnya kita bingung ya, setiap hari misalkan biasanya makannya tuh tahu ya gandum, terus buah-buahan, terus lauk-lauk. Ternyata tuh kalau kita tensinya tinggi atau rendah itu beda lauk. Jadi aku tuh bukan dokter ya teman-teman, tapi ini tuh pengalaman di badan aku sendiri. Kadang-kadang ya teman-teman, aku tuh juga nguji di badan aku loh. Jadi aku 3 hari berturut-turut aku makan sarapan pagi tuh nasi uduk itu pakai santan. Gimana ya reaksi badan aku gitu kalau aku makannya sering yang bersantan-santan. Serius deh, naik kolesterol aku, tapi dengan cara tuh masih di level tadinya. Kan tensi aku kan 110 gitu ya, tiba-tiba teman-teman tahu nggak, pada suatu malam aku ngerasa kenapa ini ya, kok aku keringetan malam-malam. Terus pas aku tensi 130 teman-teman, naik. Terus aku langsung bikin minum air panas menenangkan. Udah gitu aku minum lagi, akhirnya kan aku kencing, terus minum lagi, kencing ada 5 kali teman-teman. Itu airnya itu kebuang. Kenapa? Karena mengandung garam. Jadi aku nih nanti kalau teman-teman ada yang kasus gitu, aku udah bisa ngomong jadi kita harus bagaimana gitu, karena aku udah nyobain di badan aku sendiri 3 hari berturut-turut makannya santan. Udah gitu kolak juga pakai santan. Jadi pengalaman itu guru terbaik kalau menurut aku. Ya begitulah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat, terus jaga imun. Alhamdulillah aku bisa merawat anak aku yang kemarin sakit dan aku alhamdulillah sehat gitu. Jadi aku mikirinnya bukan aku nggak sayang anak ya, justru karena sayang sama anak aku harus sehat dulu. Jadi aku ya udah jadwal makan, aku makan walaupun sedikit, duduk sebentar, me time ya, kunyah, oke, abis itu udah selesai, untuk diri aku udah selesai, lanjut Vika makan, aku bikin, terus Rafka, terus Vika kasih obat, udah selesai. Udah gitu aku harus apa lagi, aku mau nyetrika. Namanya hidup ya teman-teman, hidup tuh harus berjalan. Dengan cara apa? Kita harus bergerak, nggak bisa kita diem aja. Kalau diem aja itu antara hidup dan kehidupan itu kita harus berjalan, bergerak, itu konsepnya. Kalau kalau orang sakit ya nggak bisa ya teman-teman. Makanya kita tuh ngerasa harus jaga diri banget biar kita bisa meneruskan kehidupan ini, bisa kerja, bisa ngurus semuanya. Jadi kita jaga diri kita, sayangi diri kita sebelum kita menyayangi anak kita atau orang tua kita gitu. Karena kalau kita udah sehat, kita bisa handle dan kita bisa memberikan curahan tenaga kita buat mereka. Kalau kita lemah, gimana kita mau kasih, gimana kita mau ngurusin mereka? Gak bisa. Makanya sabar bagi yang teman-teman sakit, berdoa terus. Kita tuh sabar dan doa. Gak mungkin selamanya begini, pasti ada solusinya. Jangan dipikir
kayak nggak ada harapan. Jangan. Karena apa? Satu hal, harapan itu ada kalau ada nafsu, ada niat ya, keinginan. Tapi kalau kita udah nggak ada keinginan, nggak ada semangat, itu jadi redup. Jadi kita harus bangkitin lagi. Aku pernah ya ngerasa kayak nggak semangat, kayak ngerasa males gitu. Itu wajar. Terus kita butuh apa? Langsung air wudhu, sholat. Habis sholat kita baca doa istighfar dengan cara astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kalau kita nggak istighfar, kita kan cari ketenangan tuh tarik nafas, buang nafas ya. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Itu tuh kita bisa mengambil oksigen tuh cuma 3 liter. Tapi kalau kita istighfar ya, astagfirullahalazim, itu kita ngambilnya bukan 3 liter, 5 liter oksigen. Masya Allah. Berarti ya teman-teman bisa menilai sendiri. Alhamdulillah di agama kita muslim ya, jadi Allah tuh sudah pokoknya semua itu sempurna banget. Masya Allah. Dengan cara kita istighfar, kita tuh menstabilkan semuanya, ketenangan hati. Karena apa? Kita akan ngambil oksigen itu banyak banget. Astagfirullahalazim. Nah, itu tuh banyak dibandingkan misalkan kita nggak istighfar, kita cuman tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Gitu ya, beda banget sama teman-teman istighfar astagfirullahalazim. Coba aja, ayo coba, beda banget. Jadi kita lebih tenang, oksigennya itu tuh banyak yang kita serap gitu teman-teman. Semoga bermanfaat, walaupun ini cuma kita ngobrol-ngobrol di meja makan di dapur aku yang ini lagi. Oh iya dong, alhamdulillah, aku bersyukur banget. Semoga teman-teman juga dimudahkan bahagianya, kita semua ya, aku juga. Terus dilancarkan semua pekerjaannya, yang sakit semoga cepat sembuh, jaga terus imunnya, dipaksa makannya walaupun gak selera, dipaksa teman-teman ya. Nanti kalau udah enak di mulutnya, tandanya itu organ kita udah baik, karena semua saraf-saraf itu ada di lidah kita. Kalau lidah kita ngerasanya gak enak, itu biasanya asam lambungnya lagi tinggi gitu. Jadi semua masalah tuh awalnya ada di pencernaan. Perbaiki dulu pencernaan kita ya. Mbak Ria ngomongnya mungkin gampang. Enggak, aku nggak gampang karena aku udah ngelewatin hal itu dulu. Jadi aku bisa ngomong seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru gabung di YouTube aku, selamat datang. Aku Ria dari anak aku 3 orang, Rafka, Rifki, Rafika. Jadi aku singkat 3R, Ria 3R gitu. Jadi aku dulu tuh sering banget diet macem-macem teman-teman. Nah kebetulan semuanya tuh aku videoin. Nah karena dulu itu orang udah taunya aku diet itu, kirain tuh aku kurusnya berkat diet itu, ternyata enggak. Dulu aku kurus cuma 8 kilo. Nah sekarang aku ngatur pola makan aku itu 25 kilo, berarti kan lebih baik. Dan aku tuh bisa bertahan sampai 1,5 tahun dan gak bosan-bosan. Dan makanan itu aku tahu, aku bebas bisa makan macam-macam, mau kerupuk, mau snack, mau kue, mau lauk, mau sayur, mau buah, itu semua bisa. Tapi harus tahu dulu waktu awalnya kita di tensinya apa gitu. Jadi makanannya ada pantangannya, ada nggak mungkin semua orang tuh sama rata gitu ya, nggak mungkin, karena kan kita beda aktivitas, beda lambung, beda kebiasaan ya, dari daerah mana juga beda makanannya gitu ya. Dulu aku juga biasanya ikan laut, tiba-tiba sakit nggak boleh makan ikan laut, jadi perlu adaptasi semua teman-teman. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu di cerita selanjutnya teman-teman. Peluk kangen. Semoga teman-teman sehat terus. Salam buat keluarganya di rumah ya. Semoga kita itu setiap harinya tuh berjuang untuk hidup kita lebih baik lagi. Semoga dimudahkan semuanya sama Allah ya teman-teman. Sampai ketemu di cerita selanjutnya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.
Teman-teman, sekarang aku mau jemput Rafika. Ini aku kasih lihat cuaca di luar panas ya teman-teman. Tadi aku kasih lihat teman-teman di luar ini panas banget. Ada ibu-ibu yang biasa bersihin ya jalanan, itu hebat banget. Kalau aku kadang-kadang males, aku inget orang yang udah semangat ya. Ya Allah, kita nggak ada apa-apanya gitu rasanya. Jadi kita semangat lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat. Ibu. Iya. Seneng jadinya, kita nggak boleh males karena mereka aja nggak males gitu loh, secara usia mereka yang udah banyak cucunya. Pokoknya harus kibarkan terus semangat perjuangan merdeka. Ini aku mau jemput Rafika ya teman-teman, panas banget di luar, Masya Allah. Ibu. Ada semangat ya. Tuh, cuacanya cerah. Bukan cerah lagi, dia mah panas. Banyak umbul-umbul mau 17-an nih teman-teman. Jadi udah banyak pasang-pasang bendera. Tuh. Di tempat teman-teman juga ya, sama kan? Rafika, panas gak yang? Panas banget ya? Ya Allah, yuk kita pulang. Sapa dulu dong teman-teman mami. Rafika udah sehat, udah sembuh ya, alhamdulillah. Jadi dari hari Sabtu pulang sekolah, hari Jumat, hari Sabtu demam, hari Minggu istirahat, hari Seninnya udah bisa sekolah. Oke? Tadi ada lomba? Nggak ada ya? Oh, ya udah ya. Oh, besok. Oke.